Halo, bersama gue Isal, kita kembali ke channel favorit kita di Referensi Racun Duniawi. Kali ini gue nggak sendiri, gue sama Jen. Bang Jen, asik. Yang waktu itu kita sempat diskusi mainan ya. Mainan. Kali ini kita mau diskusi apa ya? Ini kipas buat handphone. Kipas buat handphone. Nah, ini dia. Bacanya apa sih? Gaming cooler dong. Anjir, ini Black Shark. tulisannya tulisan Cina ya. Iya. Cuman mereknya dari Black Shark, keluaran Black Shark itu gaming cooler. Nah, gaming coolernya ini bukan buat laptop, bukan buat PC, tapi buat handphone gitu. Nah, berhubung gue nggak main handphone kan, maksudnya gue nggak main game di handphone, kita ada yang spesialnya nih, yang suka main game atau main apa namanya, yang berat-berat lah di handphone. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita unboxing. Wow, cuman gini doang. Nggak ada ini sama ini. Sebentar, ada lagi nggak? Nggak ada. Tidak ada. Apakah boleh dibuang? Tidak. Jangan ya, bukan barang gue soalnya. Ini kayak kalau di mobil tuh buat mounted handphone. Tuh nggak? Iya, cuman bedanya ini belakangnya kipas. Nah, gue nggak tahu ya, gue agak skeptis ya dengan kipas kecil ini, apakah memang bisa mendinginkan si handphone tersebut ya. Cuman ini aluminium kali ya? Wah, nggak tahu juga sih. Kayaknya sih aluminium. Jadi nanti kalau begitu peredam panas lah. Kayak nanti dia akan dingin harusnya ya. Tapi kita coba saja. Ini seperti ini penampakannya. Di pinggirannya ada colokan, ini apa Jen? Colokan Tipe USB tipe C. Ini buat colok powernya kali ya? Iya. Ini nggak bisa sendiri kan? Nggak ada on off-nya, nggak ada baterainya. Nggak ada baterai. Oh, jadi dia harus colok ke listrik atau ke power bank. Bisa? Bisa. Kemudian sampingnya ada tulisannya Design by Black Shark. Depannya ada Black Shark lagi, dan ininya tuh ada tulisan cooling case. Kalau dari dari build-nya sih oke sih menurut gua, dengan kualitas cooling fan mini cooling fan ya untuk handphone ya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba aja langsung. Dari penampakan dan build quality-nya nih oke banget sih kalau dari gue ya, pendapat gue. Dan kemudian tidak ada lagi part-part lainnya, hanya kotak kosong dan buku, biasanya buku manual book. Dipakai buat apa aja? Buat jadi kipas. Buat jadi kipas doang. Di HP ya tapi ya. Iya. Maksudnya di tempat lain ada nggak selain HP gitu? Bisa nggak sini? Selama dia lebarnya Pas. masuk sih kayaknya bisa sih. Oke, ini tanpa berlama-lama mari kita coba tes. Kita mau lihat nih. Cara pasangnya dulu deh, cara pasangnya. Cara pasangnya gimana? Kalau pasangnya seperti ini. Oh, mudah sekali ya. Ya. Ini bentuk penampakannya kayak gini. Dan dan begini ya. Ini atasnya ya, karena ada tulisan Black Shark, jadi masangnya nggak begini dan harus begini. Dan kenapa begini juga, colokannya ada di bawah. Gitu. Kalau lu mainnya begini, colokannya di atas, itu ganggu sih pasti, iya kan? Dan untuk gripnya ganggu nggak kalau lu main? Kalau buat gue sih kayaknya, karena gue suka megang begini, jadi tuh agak ini sih, buat gue agak. Kalau handphonenya kecil sih ganggu sih emang. Oh iya bener ya, semakin besar handphonenya berarti semakin enak buat Nggak tahu juga, saya juga tidak tahu. Loh, kan situ yang main game. Enggak, maksudnya handphone besar. Oh gitu. Kemudian kita nyalain yuk. Kayak gimana sih? Ayo. Bising apa enggak gitu? Karena biasanya kalau kipas-kipas begini tuh kadang ada bunyinya, berisik ya? Iya sih atau gimana gitu. Nanti kita coba. Oke. Wih, sudah dicolok, ada lampunya guys, warna hijau. Ini menandakan power on. Kemudian, dia karena nggak ada tombol lain apa-apa ya, jadi langsung nyala. Kita dengar. Senyap ya? Senyap. Ini sama sekali nggak bising sih, keren sih. Kalau dari segi angin, ini kan dia nyedot ya. Nyedot. Dia kan nyedot terus nembak ke depan kan. Iya nggak sih? Nembak ke depan, tapi kayaknya angin panasnya ke sini deh, ke kiri deh. Oh, nyedotnya dari belakang ya? Nyedot dari belakang, nembak, terus kebuangnya ke kanan kiri ya. Nah, ini kita
lagi coba Genshin guys. Game mobile ini ya, yang menyiksa HP. Gue juga waktu itu sempat ngetes main Genshin di HP, di iPhone. Dan iPhone-nya tuh panas banget dalam hitungan menit gitu. Ini kita mau ngetes HP-nya apakah si kipas HP ini berfungsi dengan baik atau tidak. Tadi waktu kita start nyalain kipasnya ini silent. Cuman makin lama dia makin speednya tuh makin kencang gitu. Jadi otomatis suaranya juga makin kedengeran gitu bisingnya. Nah, ini udah masuk nih. Nah, biasanya kan kalau ini Biasanya didiemin aja sih udah panas sih kalau Iya buka kan? Genshin. Ya kalau open world, maksudnya kalau dengan in-game begini pun pasti prosesornya bekerja dengan sangat-sangat berat ya. Dan itu akan memicu HP-nya cepat panas. Nah, ini gue masih belum merasakan panas sih. Apakah karena efek dari si cooling game-nya ini atau tidak? Ini sampai sini udah kerasa agak hangat Pak, yang sebelah sini. Oh iya, oke. Nah ini sudah mulai hangat ya, tapi dari kipasnya. Jadi si kipasnya ini kayak ngebuang panas. Nah yang gue bingung adalah dia ngebuang panas dari HP-nya atau dari si kipasnya sendiri gitu loh. Kalau menurut lu dari mana Jen? Dari kipasnya apa dari HP-nya sih? Kalau HP-nya gue Kalau HP-nya kayaknya prosesornya kan di sini ya. Mm-mm. Kalau handphone ini udah mulai anget. Tapi yang sini adem banget Pak. Oh iya ya. Oh iya benar. Apakah bisa digeser ya? Set. Digeser Cuman- cuman Bisa sih, cuman mainnya ntar aja nggak enak. Yang enak. ininya kirinya. Iya. Nah oke, ini kan udah lumayan dingin nih kalau dilihat dari apa namanya pinggirannya. Kalau kita geser, nah coba digeser Kemana? ke mana kek, kemana aja, pengen ngerasain gitu. Dingin guys. Dingin asli dingin. Dingin banget kayak ditaruh kulkas. Coba deh itu. Ini nggak ngerusak pinggiran kan, karena dia kan karet ya. Coba kalau ini kita lepas Pak. Oke. Nah ininya sih dingin. Iya kan? Tuh. Ini dingin. Sayang kita nggak punya termogan ya. Nanti akan ada suatu saat nanti mungkin. Ininya juga dingin ya Pak. Coba gue pegang dulu. Oh iya anjir. Gila ini kok bisa? Kipasnya satu loh, tapi dingin banget ini. Aduh. Ini kalau taruh air jadi dingin nih, enak nih. Terus siram air kan. Konslet Pak. Lagi rusak ya. Oh mantep. Oke, jadi ini nggak kelihatan, tapi dirasain tuh dingin banget, asli. Ini kayak lu megang kulkas sih, freezernya tuh. Wah, ini oke nih. Oke, dari harga hampir 300-an, itu kalian sudah dapat satu unit ini aja ya, nggak ada tambahan-tambahan apapun. Padahal kalau ada kabel lebih asik ya. Oh iya, nggak dapat kabel ya? Nggak dapat. Bener juga, gue kira lu dapat kabel. Enggak. Jadi perlu kalian ingat kabelnya itu adalah USB tipe C. Ya. Dan itu adalah harga yang harus kalian keluarkan. Oke, kita masuk ke bagian pro con dari alat atau device ini. Asik, device. Ya. Dari lu dulu Jen, gimana menurut lu Keunggulannya ya. keunggulan dan kekurangannya nih alat? Ya kalau dari desain dan build quality sih bagus. Kegunaan ya bisa lah mengurangi sedikit panas handphone saat digeber main game berat. Oke. Apalagi ya, sama ini kan ini ya universal nih, bisa dipakai di handphone apa aja gitu. Handphone apa aja ya, tapi dengan ukurannya yang segini ya. Ini nanti kita ukur deh berapa itu panjangnya deh. Soalnya kalau misalkan handphonenya lebih kecil, otomatis dia nggak akan nge-grip. Jadi kalau handphonenya semakin besar semakin baik ya. Ya tapi kayaknya nggak begitu gede-gede juga sih ya. Ada nggak yang handphone lebih besar dari segini? Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya udah paling gede sih segini kayaknya. Handphone mungkin ya. Untuk yang sekarang. Kalau tahun-tahun berikutnya kita nggak tahu. Kekurangannya kalau di handphone gue posisi tangan jadi agak
kehambat sedikit ya. Hmm. Terus anginnya nih, angin yang keluar dari sini nih, dia lebih ke tangan kiri. Jadi kerasa hangat tangan kirinya. Sama di paket pembeliannya nggak ada kabelnya sih, nggak disediakan langsung kabelnya. Oke. Gitu aja sih. Itu aja. Kalau dari gue sih gitu sih. Oke. Kalau dari komentar gua sendiri, walaupun gua nggak pakai ini alat ya, tapi secara kesotoyan aja anjay. Keunggulannya ini desainnya cukup bagus dan build quality-nya juga oke banget. Terus keunggulan lainnya adalah ya dia simple dan apa ya, tidak terlalu nggak makan tempat sih. Cuman ini juga jadi kekurangannya dia di sebagai kipas pendingin di handphone. Kalau pendinginnya berfungsi baik, sangat baik, bahkan sampai sekarang pun nih walaupun udah mati ya, dia masih adem gitu loh, adem dingin gitu loh. Adem dingin gimana? Oh iya, tambahan Sal. Apa tuh? Gua kan nggak suka yang agak wow ya. Ini nggak ada lampunya, nggak ada. Nah itu gua suka tuh. Oh, jadi biasanya kalau di alat-alat atau apa namanya nih, peralatan gaming itu identik dengan RGB atau lampu-lampu yang nyala-nyala tuh. Nah, kalau di sini tuh dia nggak ada. Jadi terkesan lebih lebih humble asik. lebih ini aja, lebih adem tapi sangar gitu kan. Oke. Nah, kalau balik lagi ke gua, kalau dari kekurangannya adalah pertama itu dia nggak ada baterai internal, jadi benar-benar harus dicolok pakai kabel. Yang mana namanya mobile game itu kan kita harus bergerak kemana aja bisa gitu kan. Nah kalau pakai kabel tuh pasti kurang nyaman sih kalau menurut gua. Itu yang pertama, dari segi baterai nggak ada. Yang kedua adalah tadi yang gue bilang bahwa ini alatnya simple, tapi jadi kekurangan juga. Kenapa? Karena pinjam handphone. Pertama adalah kan dia taruh di tengah nih, berarti otomatis yang dingin itu kan yang di sekitar sini aja, yang ketembak. Gua nggak tahu ya secara keseluruhan apakah dia akan menyebar, tapi sewaktu tadi kita main game, yang samping-samping ini masih terasa hangat gitu. Nah, kenapa jadi kekurangannya adalah dia cuman mendinginkan satu part saja. Alangkah baiknya misalkan ini bisa full gitu loh. Full satu begini gitu. Nah, ini dingin semuanya nih, itu baru. Setahu gua prosesor itu kalau nggak salah ada di sekitar sini ya. Di atas dekat kamera sih biasanya. Biasanya itu cepat panas di sini. Jadi kalau kita geser ke sini susah dong megangnya gimana gitu kan. Megangnya cuma sini doang. Sama kameranya juga takutnya kalau kena dingin kan berembun tuh itunya. Oh iya, bisa juga ya. Nah, yang kedua adalah kalau mau pakai ini tidak bisa pakai casing kayaknya. Jadi harus dilepas casingnya. Otomatis ya resikonya kalau jatuh ya lecet gitu aja. Gitu sih. Alangkah baiknya harus dilepas dulu, kemudian baru dipasang. Jauh itu aja sih kekurangan dari gua. Oke, kita masuk ke segmen rekomendasi. Menurut lo, apakah worth it dengan harga sekitar hampir 300 ribuan? Ini sih kalau misalnya kita merek lain sih ada yang banyak yang lebih murah ya. Oke. Cuman kalau misalnya nggak mau merek yang belum pernah didengar gitu kan, kalau Black Shark kan kayaknya udah pada pernah denger ya. Iya. Kalau dilihat di tokonya nih, yang paling agak murah ya ini aja sih. Ini paling murah? Oh, berarti yang lainnya? Yang lainnya ada yang di atas GoPay biasanya. Oh gitu. Jadi menurut lo layak nggak untuk rekomendasi alat ini? Kalau misalnya emang butuh banget biar nggak panas-panas banget pas main game sih, boleh sih. Wah, mau merek ini atau merek lain, yang penting jadi pendingin handphone lah. Kasihan juga kan handphonenya digeber panas gitu kan. Iya. Ya itu aja sih, emang fungsinya untuk ngademin sedikit. Oke. Gue secara sudut pandang netral, rekomendasi gue rasa ini juga cukup diperhitungkan. Kenapa? Karena tadi setelah gue tes dengan colok listrik kemudian berfungsi dengan baik pendinginnya, itu cukup ngebantu HP untuk ngurangin panas supaya nggak overheat ya. Bener ya, karena kan kalau udah overheat atau udah terlalu panas itu bisa ngerusak komponen yang ada di HP kita sendiri, dan itu akan mempercepat umur si HP gitu. Kecuali kalian tidak masalah gitu untuk ngeluarin
budget lebih. Wah, rusak HP-nya, buang, beli baru. Asik. Iya. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai Black Shark cooling fan, Iya, fan cooling fan untuk HP. Jangan lupa di subscribe atau di follow dan like jika suka konten ini. Kalau mau nanya-nanya juga. Nah, jangan lupa komen juga di kolom kita di bawah. Bang, misalkan ada nih rekomendasi yang lain untuk kipas yang lebih oke atau yang lebih murah atau lebih apa gitulah, itu boleh di komen ke kita. Kita tunggu. Jangan lupa ditunggu konten-konten selanjutnya di channel kita ini. Saya Isal dan Saya Jen. pamit undur diri, sampai jumpa. Yo.